Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Reski Ganda Putra NIM 2101068 akan berpresentasi pengaruh penerapan K3 di industri. Pengertian kecelakaan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja atau safety adalah usaha untuk menciptakan keadaan lingkungan kerja yang sehat, aman, bebas dari kecelakaan. Kecelakaan adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan atau tidak disengaja serta tiba-tiba dan menimbulkan kerugian baik harta maupun jiwa manusia. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja atau sedang melakukan pekerjaan di suatu tempat kerja. Keselamatan kerja adalah menjamin keadaan, keutuhan, dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah manusia serta hasil karya dan budayanya tertuju pada kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan manusia pada khususnya. Sasaran K3. 1. Menjamin keselamatan pekerja dan orang lain. 2. Menjamin keamanan peralatan yang digunakan. 3. Menjamin proses produksi yang aman dan lancar. Norma K3. Norma yang harus dipahami dalam K3. 1. Aturan berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. 2. Diterapkan untuk melindungi tenaga kerja. 3. Kecelakaan, resiko kecelakaan dan penyakit. Dasar hukum K3. K3 ditentukan berdasarkan undang-undang dan peraturan Menteri Tenaga Kerja. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003. 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor per 5 atau Men atau 1996. Hambatan dari penerapan K3. Hambatan dari sisi pekerja atau masyarakat. 1. Tuntutan pekerja masih pada kebutuhan dasar. 2. Banyak pekerja tidak menuntut jaminan K3 karena SDM yang masih rendah. Hambatan dari sisi perusahaan. Perusahaan yang biasanya lebih menekan biaya produksi atau operasional dan meningkatkan efisiensi pekerja untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jenis bahaya dalam K3. Bahaya jenis kimia. 1. Bahaya jenis kimia. Bahaya akibat terhirupnya atau terjadinya kontak antara manusia dengan bahan kimia berbahaya. Contoh jenis kimia: abu sisa pembakaran bahan kimia, uap bahan kimia, dan bahan kimia dan gas bahan kimia. 2. Bahaya jenis fisika. Bahaya akibat suatu temperatur udara yang terlalu panas maupun terlalu dingin menyebabkan terjadinya perubahan atau mengalami suhu tubuh yang tidak normal. Faktor penyebab kecelakaan. Faktor manusia yang dipengaruhi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Faktor material yang memiliki sifat dapat memunculkan kesehatan atau keselamatan kerja. Implementasi keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam era industri seperti sekarang, tidak dapat dipungkiri begitu banyak perusahaan-perusahaan besar yang berdiri di Indonesia, mulai dari perusahaan kelas ringan sampai kelas berat. Perusahaan diwajibkan untuk memberi perlindungan dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja kepada setiap di dalamnya.
agar tercapai peningkatan produktivitas perusahaan. Tujuan program K3 pada industri. 1. K3 bertujuan untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan dengan memelihara dan melindungi kesehatan, keamanan, dan keselamatan tenaga kerja sehingga dapat mencegah atau mengurangi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, dan pada akhirnya dapat meningkatkan sistem efisiensi dan produktivitas kerja. 2. Tujuan program keselamatan dan kesehatan kerja secara umum adalah mempercepat proses gerakan nasional K3 dalam upaya memperdayakan keselamatan dan kesehatan kerja guna mencapai kecelakaan. Kesimpulan dari pemaparan makalah di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu usaha dan upaya untuk menciptakan perlindungan dan keamanan dari resiko kecelakaan dan bahaya baik fisik, mental pun emosional terhadap pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Jadi kesehatan dan keselamatan kerja tidak melulu berkaitan dengan masalah fisik pekerja, tetapi juga mental, psikologis, dan emosional para pekerja. Terima kasih. Saya Reski Ganda Putra, NIM 2101068. Izin mengakhiri presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.